Lanjut lagi ceritanya sahabat, semoga kabarnya baik, lancar rezekinya dan sehat-sehat selalu. Setelah itu, akhirnya Uli melihat balkon dari gorden putih yang ternyata menjadi penutup sliding door. Balkon luar kamar Arya berhadapan langsung dengan gerbang masuk ke dalam kediaman Arya. Ada 2 buah kursi santai dilengkapi meja kecil sebagai tempat untuk duduk menghilangkan penat. Di sudut-sudut balkon itu terdapat tanaman hias, menghasilkan udara segar saat pintu kaca menuju kamarnya terbuka. Sedangkan di sebelah kanan terdapat sebuah pintu yang membuat Uli begitu penasaran, kira-kira apa lagi yang ada di dalam kamar Arya. Ternyata pintu itu adalah akses masuk menuju walk-in closet. Begitu masuk pertama kali mata Uli memandang deretan sepatu koleksi suaminya. Kemudian disusul dengan lemari-lemari tertutup yang entah ada berapa pintu. Menariknya lagi di dalam sana masih ada sebuah pintu. Ternyata itu adalah kamar mandi milik Arya. Uli menggelengkan kepalanya tak percaya, jika hanya melihat kulit tubuh Arya yang putih bersih dan terawat itu. Uli hanya yakin jika dia adalah seorang kaya, tapi Uli tidak menyangka jika kekayaan ini melebihi ekspektasinya. Suaminya benar-benar bak sultan. Tuhan sungguh sangat baik pada Uli. Memberikannya laki-laki, tampan, kaya raya dan juga pengertian seperti Arya. "Bang," panggil Uli kala dia sudah sadar dari lamunannya. Uli berjalan keluar dari walk-in closet. Sambil berjalan, Uli sambil memanggil suaminya. Ingin rasanya melompat ke atas tubuh Arya dan menghujami beribu-ribu ciuman di pipi suaminya itu. "Bang," panggil Uli teriak sekali lagi. "Kenapa?" tanya Arya yang sedang membaringkan tubuhnya di atas kasur. Laki-laki itu sudah melepas seluruh pakaiannya. Ups, maksudnya sebagian dari pakaiannya. Dia masih menggunakan boxer. "Kenapa tidak pakai baju?" tanya Uli. Istri dari Arya itu langsung menutup mata dengan kedua telapak tangannya. Tidak rapat, masih renggang agar dia bisa menikmati pemandangan yang ada di hadapannya itu. "Karena aku lelah, ingin berganti pakaian, tapi kamu berada di dalam lama sekali. Kenapa harus menutup matamu seperti itu? Kamu bahkan masih bisa melihat aku. Hal yang kamu lakukan percuma. Buang tenaga saja." Arya bangkit dari posisinya yang tadi sedang berbaring. Duduk menatap Uli yang masih berdiri dengan kedua tangan menutup wajahnya. "Aku malu," jawab Uli pelan. "Aku yang sedang telanjang, tapi kamu yang malu. Hidup kadang memang terlihat seperti lelucon," kata Arya berjalan mendekati Uli. Mau apa? Jangan mendekati," Uli berteriak melangkah mundur ke belakang. Arya terus berjalan dengan senyum menyeringai. Dia mendekati Uli dengan langkah yang menggoda. Hal ini hampir sama dengan yang Uli lakukan saat pertama kali mereka menjadi pasangan suami istri. Sudah. Aku bilang jangan mendekat," teriak Uli semakin menjadi-jadi. Kini wanita itu sudah tidak bisa mundur. Di belakangnya hanya ada pintu menuju walk-in closet. Tiba-tiba Arya memajukan tangannya menyentuh pinggang Uli sekilas sebelum kemudian dia membuka pintu itu. Di mana hal tersebut membuat Uli jatuh tersungkur. Dan Arya malah tertawa terbahak-bahak istrinya mendapatkan hukuman atas kejadian dulu. "Au, salit sekali," kata Uli meringis.
Dia mengelus bokongnya yang sakit karena menyentuh lantai dengan begitu keras. Seperti Dehavu bukan? Tanya Arya yang berdiri dengan melipat kedua tangannya di dada. Dehavu apaan? Aku bahkan tidak pernah melakukan kesalahan padamu. Tanya Uli penuh kekesalan. Tawa Arya semakin kencang kala mendengar ucapan istrinya itu tidak pernah melakukan kesalahan katanya. Dan ingin sekali Arya mengulang kalimat itu. Namun, dia urungkan. Coba ingat kejadian saat pertama kali kita bertemu di kamarmu, kata Arya. Laki-laki itu kemudian meninggalkan Uli sendiri dengan posisi yang masih terjerembab. Berjalan dengan santai mengambil handuk di rak gantung. Hei, Bang Arya, ini namanya kamu sudah masuk ranah KDRT. Aku tidak terima. Dulu, itu aku hanya menjahili kamu. Lagi pula tidak sampai seperti ini. Uli berkata membela dirinya sendiri. Sedangkan Arya memilih acuh dan langsung masuk ke dalam kamar mandi. Tok, 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 ketukan pintu mengalihkan perhatian Uli. Wanita itu berjalan tergesa-gesa, membuka pintu dan melihat siapa yang datang. Ternyata tamu mereka adalah Trisno dan Bowo. Membawakan koper Uli dan juga milik Arya. Wanita itu pun bergegas menyuruh kedua pria itu untuk masuk. Meletakkan koper di tempat seharusnya kemudian pergi meninggalkan kamar itu tanpa banyak bicara. Ada sedikit kesal di hati Uli kala melihat kedua supir itu. Mengapa mereka sejak awal tidak mengatakan kalau Arya adalah bosnya? Ah, tidak sepantasnya menyalahkan orang. Ulilah yang bersalah di sini. Malam datang, bulan memutari bumi. Berotasi mengikuti porosnya. Arya dan Uli sedang tertidur pulas setelah menyelesaikan makan malamnya. Sejak sampai di kota dan tiba di rumah ini, Uli dan Arya sama sekali belum beristirahat, membuat mereka merasakan lelah yang begitu menyiksa tubuh. Hingga saat bersentuhan dengan kasur keduanya langsung kompak menyusuri alam mimpi. Pukul 5 pagi Uli terbangun. Dia sudah mensugesti dirinya sejak semalam untuk bisa bangun di pukul 5 pagi. Uli akan membantu para pekerja di rumah Arya untuk menyiapkan sarapan pagi bagi mereka berdua. Saat terbangun, hanya ada satu hal yang Uli rasakan. Badannya begitu terasa ringan dan juga ada rasa bahagia serta kepuasan memenuhi hatinya. Apalagi kala memandang wajah suami yang kelihatan tidur puas di sampingnya. Uli benar-benar merasa menjadi seorang istri. Bergegas wanita itu menuju walk-in closet untuk mencuci muka dan mengganti pakaian tidurnya, sebab dia akan turun ke dapur. Mulai hari ini segala keperluan dan kebutuhan suaminya akan Uli siapkan menggunakan kedua tangannya. Pagi di rumah baru ini ternyata menghantarkan sebuah energi positif untuk Uli. Uli berjalan dari dapur menuju kamar dengan menghentakkan kakinya. Dia sedang emosi, kesal, marah dan kecewa pada penghuni dapur itu. Ternyata selama ini, Arya mengerjakan seorang juru masak untuk masak makanan bagi dirinya sendiri dan juga orang-orang di rumah itu. Para penghuni dapur yang memang sudah bertahta sejak bertahun-tahun itu enggan memberikan Uli fasilitas untuk memasak. Nyonya, kami mohon, jika Tuan besar tahu maka riwayat kami akan. Kasihanilah kami, Nyonya. Ada anak, istri dan juga anggota keluarga lain yang kami tanggung. Mereka membutuhkan kami dan kami juga membutuhkan gaji dari Tuan besar. Maafkan, kami Nyonya.
Bukan maksud hati ingin menolak keinginan Nyonya, tapi selama kami belum mendapatkan perintah dari Tuan Besar, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami melakukan ini karena sayang pada Nyonya. Bagaimana nanti kalau tangan Nyonya terkena pisau lalu Tuan Besar pasti akan marah pada kami. Tolong mengertilah Nyonya. Ucapan-ucapan dari para penghuni dapur itu terus terngiang-ngiang di telinga Uli. Dia tahu kalau itu adalah bentuk kasih sayang dari mereka. Para pekerja di rumah Arya itu tidak ingin sampai terjadi sesuatu pada sang Nyonya. Namun, sebagai seorang istri, Uli ingin memberikan pelayanan terbaik untuk sang suami. Tak dipungkiri jika wanita itu juga menyukai kekhawatiran mereka. Ada rasa senang dan tak perlu repot-repot untuk berbenah apalagi menyiapkan makanan untuk Arya. Suaminya adalah seorang kaya raya. Mempekerjakan orang-orang dari luar untuk melayani dirinya dengan membalas melalui gaji bulanan. Kalau begitu maka sudah seharusnya Uli sebagai nyonya rumah ini duduk diam dan menikmati hidup. Ketidakmampuan Uli untuk memasak dan berbenah rumah terwakilkan sudah oleh para asisten rumah tangga yang digaji. Arya, Tuhan memang sungguh sangat baik. Memberikan segala yang Uli butuhkan setelah kesakitan yang wanita itu rasakan beberapa waktu lalu. Ah tidak, apa yang aku pikirkan barusan. Aku sekarang ada seorang istri. Sudah seharusnya aku memanjakan suamiku sendiri. Uli menggelengkan kepalanya kuat-kuat, berusaha menghilangkan pikiran buruk yang memenuhi kepalanya. Bagaimanapun dia adalah seorang istri. Menjadi istri yang baik dan patuh serta memenuhi kewajibannya adalah ciri-ciri anak yang telah berhasil dididik oleh orang tuanya. Aku tidak boleh mengecewakan mamak dan bapak. Apalagi Tuhan yang Maha Baik telah memberikan aku segalanya. Aku harus bisa menjadi seorang istri yang baik, yang patuh serta taat akan perintah suami. Tiba di depan pintu kamarnya, Uli membuka dan menutup kembali pintu itu dengan kasar, membuat Arya yang masih tertidur jadi bangun karena terkejut. Jangan lupa subscribe ya, supaya bisa mengikuti cerita selanjutnya.